Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat terus ya. Nah, kali ini kita juga ngomongin masalah kesehatan ini, meskipun dengan pengamat politik ya. Dengan Rocky Gerung. Halo, Kak Rocky, apa kabar? Apa dong? Saya tidak berurusan dengan politik. Setiap orang itu adalah makhluk politik gitu. Jadi nggak ada orang yang mengamati politik. Dia selalu adalah pelaku politik. Insan politik semuanya. Ya adalah. Yang penting saat ini kita nggak ngajak ngobrol politik nih. Untuk sementara ini kita mau ngomongin kesehatan begitulah. Karena kebetulan Rocky Gerung ini kan termasuk yang tidak tergolong usia muda lagi begitu ya. Katanya lebih rentan begitu ya dengan COVID. Ini pasti kita ingin tahu nih bagaimana Rocky Gerung menjalani masa-masa pandemi ini. Kan sampai sekarang nggak ada kepastian kan apakah COVID itu virus atau manusia yang virus itu. Karena bagi si COVID manusia itu sumber kekacauan antroposin itu apa namanya itu. Ya perilaku manusia itu udah setara dengan bencana alam di mata COVID. Karena itu COVID menganggap bahwa manusia itu yang virus, mengganggu habitat. Jadi kalau ada upaya untuk mencari jalan keluar dari penyakit, saya anggap bahwa itu kebutuhan teknologis aja. Tapi secara alamiah kita diminta sebetulnya untuk menerima cara alam mengatur dirinya. Dan kita bagian dari alam ya udah ada intrinsic value dari alam. Jadi pelajari, jangan diganggu intrinsic value itu. Maksudnya virus itu adalah ya. Maksudnya kita yang mengganggu virus COVID begitu Kak Rocky maksudnya? Ya dari segi pikiran si COVID, kitalah yang mengganggu dia. Karena itu si COVID menganggap dia mesti cari tempat yang paling sempurna bagi dia untuk survive. Di mana itu? Ya paru-paru manusia, nasofaring manusia tuh, yang dimungkinkan dia beradaptasi. Lalu kita anggap itu penyakit. Tapi bagi si COVID, dia nggak nyakiti kita. Dia nyari tempat buat dia karena tempat dia yang biasa dirusak oleh manusia kan. Di kelelawar gitu ya? Di kelelawar. Pohon asem, apalagi pohon durian itu. Jadi ini kita harus introspeksi dulu juga begitu ya. Tetapi tetap saja ini bagi Kak Rocky menghadapi seperti ini kan tetap was-was juga ya tadi itu, mengingat usia juga sudah termasuk rentan. Nah, apa ini membatasi gerak begitu ya? Apakah jadi Kak Rocky nggak pernah keluar rumah, ini di rumah-rumah saja atau bagaimana nih? Ya, saya keluar rumah terus ya. Naik gunung, jalan itu. Jadi bukan usianya yang rentan sebetulnya, tapi imunitas kita yang rentan. Kan nggak ada urusan antara usia dan imunitas kan. Jadi logikanya juga ngaco. Bukan orang itu kalau dia kan itu disebut ada komorbid. Nah kalau komorbidnya ada pada anak remaja atau pada netizen yang nongkrong terus di depan komputer, ya dia yang paling rentan kena kan. Jadi imunitas itu yang rentannya, bukan usianya. Bukan saya protes karena usia ya, tapi umur saya udah 120 tahun. Kura-kura kali 120 tahun. Jadi udah nggak bisa divaksin ini ya? Nggak bisa. Ya mungkin aja vaksin lain yang diperlukan. Jenis lain yang diedarkan sekarang kan untuk mengatasi mereka yang masih mungkin untuk mempertahankan imunitasnya lewat vaksin. Dan vaksin itu kan buat orang di atas 50 tahun itu nggak efektif lagi. Jadi apa yang mesti dicemaskan? Kecemasan kita adalah menunggu vaksin yang efektif buat mereka di atas 50 tahun. Atau buat saya, bukan buat mereka. Tapi itu kita menunggu teknologi aja. Jadi selama COVID ini memang memilih hiking sebagai olahraga ya untuk menjaga kebugaran begitu? Ya, saya nggak memilih, itu aktivitas saya utama. Ya hiking itu tiap hari, tiap minggu ada tidak ada COVID saya hiking aja kan. Itu aktivitas utama saya sebagai penganggur, yaitu jalan aja ke hutan, hiking. Kalau diundang ngoceh-ngoceh di televisi, itu hobi kecil aja tuh. Sampingan? Itu justru yang sampingan. Yang utamanya justru hiking. Tapi apa itu justru resep sehat atau kebugaran ya dengan terus bergerak atau berolahraga? Betul, karena alam semesta menciptakan manusia untuk bergerak itu. Karena itu ada eksodus, ada perpindahan penduduk, ada migrasi itu dari Afrika, dari semak-semak Afrika naik ke Asia, turun ke Indonesia, mungkin nyebrang ke
Amerika Latin ketika zaman es awal itu. Jadi manusia memang dirancang untuk bergerak. Kalau tinggal di studio wawancara saya itu berbahaya tuh. Jadi lakukanlah bergeraklah kan. Yang kalau kita bergerak kan kita pakai tubuh kita bergerak, kita pakai otak kita juga bergerak karena kita mesti bikin kalkulasi langkah kan. Apalagi kalau naik gunung itu otak dan tubuh itu nyatu tuh untuk hitung kalkulasi secara intuitif itu. 2 meter 2 sentimeter salah langkah ya itu tergelincir oleh es yang ternyata tersisa tadi malam lalu masuk ke jurang 3 kilometer ya selesailah. Gitu-begitu sebetulnya. Karena itu bergerak. Salah satu kunci sehat juga ya agar bergerak. Ini penting lah. Zaman sekarang lebih banyak orang main gadget ya. Kalau Rocky juga menghabiskan dengan gadget juga atau tadi itu memang tidak termasuk seperti orang-orang yang sudah dengan perkembangan teknologi saat ini lebih banyak di depan laptop? Enggak, gadget saya paling 3 kali sehari saya buka, selebihnya saya silent aja kan. Kan nggak ada kebutuhan sebetulnya. Jadi kadang-kala banyak yang WA tapi saya nggak lihat kan, nanti mereka marah-marah tuh. Kenapa saya harus buka kan? Saya bisa atur sendiri kan, saya mau buka kapan itu. Gitu. Tapi ini masih sering ketemu dengan teman-teman atau apa sudah mulai membatasi diri begitu ya? Karena ini kan social distancing itu kan yang diharapkan ya, atau salah satu cara agar kita nggak tertular COVID. Itu yang kita mesti ajukan supaya rumus yang diajukan oleh pemerintah sebetulnya, oleh negara, yaitu jaga jarak, cuci tangan, kan itu aja kan. Yang saya maksud jaga jarak dari sesama netizen ya, bukan jaga jarak dari oposisi atau cuci tangan dari kejahatan. Jadi kita ngomongin politik lah, susah kan ngomongin politik sama Rocky Gerung tadi itu. Jadi tadi tuh ngobrol lagi kembali, resepnya tadi itu adalah bersahabat dengan alam begitu ya? Ya orang sebut itu resep, tapi sebetulnya itu bukan resep, itu adalah realitasnya, faktisitinya. Jadi seolah-olah ketika sakit orang suruh pergi berjemur dengan matahari. Loh, buat apa disuruh? Kan seharusnya dari awal memang kita butuh untuk bercengkrama dengan matahari, dan selalu dianggap bahwa yang paling bagus ya jam 10 itu karena soal efektivitas gelombang infrarednya itu. Itu kan akhirnya diuji di dalam ilmu pengetahuan kan. Kenapa harus jam 10? Kenapa ya biasa aja sebetulnya. Dari dulu orang nggak uji itu. Tapi kan itu diperlihatkan kalau berjemur tengah hari mah nggak ada gunanya karena udah panas dan orang nggak anggap itu kesejukan. Jadi tubuh kita mampu membaca kebutuhan tubuh sendiri berdasarkan sinyal alam gitu. Kalau mendung ya orang berebut untuk siapin payung gitu. Begitu pagi ada keceriaan tuh karena seluruh aktivitas batin kita masih bersih, maka alam juga menerima tuh. Begitu kita lihat ada embun pagi, kita tahu bahwa tadi malam ada proses fotosintetik di ujung daun, maka dia muncul sebagai embun. Lalu embun itu diuapkan oleh matahari pagi, maka timbullah kegembiraan batin tuh. Sebagian besar embun itu jatuh ke bumi, diserap oleh akar, lalu jadilah sungai kecil gitu, yaitu dari akar pohon menuju ujung daun itu juga sungai yang dibuat oleh sinar matahari supaya ada penguapan, kan itu. Kok kayak baca puisi sih Kak Rocky? Ya hidup saya sebetulnya puitis, orang aja yang suka ngomel-ngomel kalau saya kasih kritik. Tapi itu alasannya nih sekarang wawancara di luar, ini lagi berjemur tadi saya ajak Zoom. Enggak, saya nggak berjemur. Kegiatan saya ya jalan aja di hutan-hutan kecil di sekitar Megamendung. Kok Megamendung? Iya Megamendung. Saya di namanya Kecamatan Megamendung. Ya dekat-dekat Habib Rizik gitu. Saya nggak mau nggak mau kasih tahu jalannya. Nanti saya dicegat
Udah, kita nggak ngomongin politik lagi nih. Eh, Wah ini jadi pokoknya kuncinya kalau Rocky Gerung itu ya yang tadi itu yang disarankan ya supaya kita bersahabat dengan alam, mengutamakan kembalilah ke alam begitu ya, karena alam akan memberi hal yang positif juga sebagai timbal baliknya, begitu ya Kak Rocky? Ya itu yang namanya ya orang sebut harmonisasi. Itu nggak ada harmonisasi dengan alam. Karena kemampuan kita untuk mendefinisikan diri kita itu satu paket dengan kemampuan alam untuk menerima definisi kita. Kalau kita definisikan alam sebagai objek, alam juga akan mendefinisi kita sebagai objek. Lalu terjadi perkelahian antar objek. Tapi kalau kita hargai alam itu sebagai subjek yang sempurna, maka alam anggap bahwa oke, mari kita bersahabat sebagai sama subjek yang sempurna. Karena itu jangan eksploitasi itu. Ambillah sebisanya tuh. Kalau ada duren, ya udah tunggu aja dia matang dari pohon itu. Kecuali Makanya bersahabat dengan alam ya, makanya ya Tarsan itu sehat terus ya Kak Rocky ya, nggak pernah lihat Tarsan lagi pilek-pilek gitu ya atau batuk-batuk. ya Tarzan itu memori kita tentang masa lalu kita sebetulnya. Karena itu kita buatkan film Tarzan. Padahal di dalam diri kita sebetulnya ketarsanan itu diperlukan bukan untuk menghalau kelelawar, bukan untuk menghalau ular, tapi untuk memberitahu pada ular bahwa ada makhluk lain yang namanya manusia yang bernama Tarzan. Jadi nanti sebentar lagi saya akan masuk hutan dan saya ingin kasih salam buat si Tarzan dari Rahma Sarita. Ya sebelumnya, tapi ini jadi saya ingat kalau ngomong dengan Rocky kan selalu ingat akal sehat, akal sehat. Ternyata yang ini bukan hanya akal sehat juga, pasti erat hubungannya dengan tubuh yang sehat ini, begitu Kak Rocky? Mens sana in corpore sano itu prinsipnya, tapi kita seringkali menganggap bahwa prinsip itu adalah prinsip olahragawan, sportsman. Padahal itu prinsip semua orang. Jadi lakukanlah olahraga di otak sekaligus olahraga di batin. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kita bergerak. Jadi gerak manusia itu dengan bergerak sebetulnya kita mengolahragakan batin karena mau menyerap wisdom dari alam semesta. Dan mengolahragakan pikiran karena kita mesti bikin kalkulasi supaya nggak terjerempat kita. Apalagi kalau lagi naik gunung itu mesti kalkulasinya sempurna. Dan kadang-kala intuisi kita membantu kita supaya tidak tergelincir di gunung es lalu jatuh ke jurang yang 3 kilometer ke bawah. Jadi prinsip-prinsip dasar manusia sebetulnya adalah jangan pakai kata harmoni, tetapi sebut aja bercengkrama dengan alam itu. Itu dasarnya itu, dan saya suka bercengkrama dengan alam. Dan semoga cengkrama kita hari ini direstui oleh alam semesta. Ya. Iya, yang penting juga tadi itu ya olahraga fisik, olahraga batin juga, artinya harus tetap gembira begitu. Itu juga vaksin kan sebenarnya meningkatkan imun. Oke. Iya, terima kasih nih Kak Rocky sudah ngobrol. Silakan hiking, titip salam buat Tarsan ya. Ya, pasti saya ucapin salam hangat. Salam sehat. Oke. Ya, demikian perbincangan kita dengan Rocky Gerung. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jaga kesehatan ya.